semuanya hari ini baik. Sebelum kita memulai proyek P5 kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu meminta Azhara untuk memimpin doa pada hari ini. Hari ini kita membaca Quran surah Al-Kafirun. Oke. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Silakan kembali ke tempat duduknya. Pagi anak-anak. Masih semangat? Sudah makan atau belum? Oke, baik anak-anak. Pada pagi hari ini, Bu Anes hadir di tengah-tengah kita akan menyampaikan materi tentang sampah plastik. Ya, jadi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang proyek P5 yang akan kita lakukan dalam beberapa minggu ke depan. Pada pertemuan kali ini, Ibu Anes selaku pemateri pada hari ini akan menjelaskan tentang tujuan mengapa kita harus memanfaatkan sampah plastik. Kemudian akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pengertian sampah, dan sampah itu ada terbagi menjadi beberapa macam, gitu ya. Akan dijelaskan sama Ibu Anes dari tadi. Oke, yang pertama-tama Ibu akan terangkan sedikit tentang proyek kita pada hari ini. Dan pembagian sampah nanti akan disampaikan oleh Ibu Anes. Silakan Ibu Anes untuk menyebutkan tujuan. Oke. Ibu Anes lagi sekarang ya. Oke, tujuan dari pengelolaan sampah adalah dengan mengangkat tema hari ini, gaya hidup berkelanjutan, dan mengacu kepada program belajar Pancasila. Proyek ini ditujukan untuk membangun kesadaran siswa tentang pentingnya mengelola sampah plastik dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah plastik. Pengertian sampah. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk dan barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat bila diolah dengan tepat. Tetapi sampah bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, hasil dari pembusukan sampah organik yang cepat. Nah, sampah organik dan kan tuh tahu sampah yang tidak terurai, banyak contohnya plastik, apalagi tadi. Ayo, plastik tidak masuk. Nah, plastik yang bisa diolah tetapi ya manusianya lagi mengolahnya dengan baik atau tidak. Kalau tidak dengan baik ya tidak bisa diolah. Oke, lanjut ya. Sekarang lanjut ke sampah anorganik. Adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai.
Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah organik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu lama. Ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Nah, jadi sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa terurai atau sulit atau lama. Sekarang lanjut jenis-jenis sampah. Sampah ada dua. Ini adalah gelas kaca. Kalau ini tertimbun di tanah, maka akan menimbulkan pencemaran tanah. Ya, itu. Kalaupun bisa dikelola dengan baik, namun itu sangat sulit karena sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Makanya barang sampah anorganik sering kita temukan di timbunan-timbunan tanah karena memang dia tidak bisa terurai. Kalau bilang Ya. bahaya juga ya, Bahaya. Apalagi kaca itu kan bahaya banget ya, bisa melukai kita. Kemudian yang kedua Bu, sampah basah atau organik. Sampah organik adalah sampah yang terdiri atas bahan-bahan organik. Sifat sampah organik adalah tidak tahan lama dan cepat membusuk. Biasanya sampah jenis ini berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah sayur-sayuran, buah-buahan yang membusuk, sisa nasi, daun, dan sebagainya. Sampah organik mudah diuraikan mikroorganisme tanah. Hanya saja jenis sampah akan menimbulkan bau kurang sedap jika tidak dikelola dengan baik. oke, jadi sampah organik itu anak-anak seperti sayur mayur ya. Jadi ini adalah tergolong sampah anorganik. Oh, berarti salah plastik. ya plastik. Plastik ya, karena dia sulit terurai tapi ini bisa dimanfaatkan. Ya, tidak seperti kaca yang sulit untuk dimanfaatkan menjadi sebuah karya gitu ya. Kalau seperti sampah plastik ini masih bisa kita gunakan. Oke. Kemudian sudah Penjelasan yang kedua ada yang ditanyakan? kira-kira anak-anak semuanya nggak ada yang ditanyakan? Oh, jelas betul, nanti Ibu mau jelaskan ya. Kalau tidak ada yang nanya Ibu, maka Ibu yang nanya. Apakah selama ini kamu membuang sampah sudah pada tempatnya? Ayo, Ayo. bagaimana? Sudah buang pada tempatnya atau masih? Oh, kalau tidak ada tong sampah di depan semua. Sudah. Habis enggak Bu? Bilangnya Bu. Kenapa? Kenapa habis? Karena tong sampahnya jauh. Oh, dikantongin. Ya. Oh, jadi anak-anak kelas 4A sudah banyak yang membuang sampah pada tempatnya ya? Oke, itulah namanya anak solih dan solihah. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, lanjut. Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang sampah organik? Siapa yang bisa jawab? Apa itu sampah organik? Ayo, angkat tangan. Oh, Ya, Syul, dari Sampah organik yaitu sampah plastik atau bekas nasi, sisa nasi yang sudah membusuk, dan sayur-sayur yang sudah rusak atau benar Bu ya, cuma tadi ada keliru yang plastik. Iya. Karena plastik itu Betul. masuk pada Iya. sampah Anorganik. Oke, benar-benar. Kasih tepuk tangan dulu buat
Coba dibuat, tapi lupa. Ayo. Salah satunya. Ini adalah yang pernah kita buat. Sudah lama banget ini Bu, sudah lama. Kita pernah buat ini. Sekarang sudah ingat belum? Nah, ini adalah sampah plastik yang ada di sekitar sekolah kita. Jadi kalau ditanya pernahkah kamu membuat karya dari sampah bekas yang ada di sekelilingmu? Pernah. Ini buktinya. Ya, ini kita menggunakan sedotan karena di kantin kita dulu sekitar 6 bulan yang lalu masih diperbolehkan ada menggunakan sedotan di kantin sekolah, dan ini dari plastik. Ya, Masya Allah, materinya kita beri tepuk tangan buat Ibu Anes. Gimana hari ini anak-anak? Sudah tahu apa arti sampah? Sudah. Tanya Bu, sampah terbagi menjadi berapa? Ayo, sampah terbagi berapa? Dua. Organik apa sih? Ayo. Bisa kembali lagi ke pertanyaan tadi. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai. Day in, day out, it's the same road we're walking down. Same job, same town, 'cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the floor. Anak-anak semuanya, hari ini kita cukupkan sampai di sini materi yang dijelaskan dengan Ibu Anes Jayanita. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Anes karena sudah berkenan untuk menjelaskan tentang materi pada hari ini. Oke, sekarang kita beri tepuk tangan buat Ibu Anes Jayanita. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita didampingi lagi dengan Ibu Anes Jayanita untuk menjelaskan alur pengenalan pada aktivitas kedua, yaitu menyampaikan rencana pembuatan produknya. Kira-kira Bu Anes, tahapan dalam pembuatan produknya bagaimana ya? Tahapannya, jadi yang akan dilakukan. Jadi ini Bu, ada lembaran yang sudah tadi sudah saya bawakan. Jadi Bu, ini ada lembaran di sini berisi beberapa alat. Nah, silakan dilihat Bu, ada beberapa alat Bu ya yang Ya, harus betul. disediakan. Contohnya ini Nih, Bang. dalam pembuatan produk di kertas kalian yang sudah Ibu bagikan tadi, kita harus menyiapkan alat-alat apa ini Bu? Pertama, gunting. Ayo, ada yang sudah mau guntingnya belum? Kedua, kertas. Yang ketiga, yang ketiga adalah lem. Boleh menggunakan lem tembak atau pakai double tisa. Oh, yang penting merekatkan lah Bu ya. Iya, Oke. Yang ketiga adalah tutup botol. Sudah? Oke. Nanti ini adalah sebuah contoh. Nanti kalian silakan cari alat-alat atau bahan-bahan tersebut di rumah ya. Ini Ibu berikan contohnya aja ya. Ya, iya Bu. Bu, plastik ya Bu. Yang kelima. Oh, yang kelima sampah plastik dari plastiknya. Tadi Ibu coba menggunakan sampah seperti plastik ya. Boleh mau plastik apa aja boleh. Ini saya ada terakhir adalah sedotan. Nah, ini sedotan ya. Semuanya mudah untuk ditemukan karena Ya. mudah kan? Oke. Yang pembuatannya kamu itu Bu. Oh, Gambar pola dulu ya, seperti itu Bu, pola. Polanya. Jadi,
polanya boleh dong sesuai dengan kemauan mereka. Boleh, mau pola apa aja yang penting memang mereka yang mampu, yang menginginkan. Sudah dibebas tugaskan. Boleh mau dibuat seperti apa boleh. Mau bunga, mau kelinci, Betul. mau rumah, Betul. boleh. Yang Mau penting bibir mereka. ya, sesuai dengan kemauan kalian. Kalian mau buat apa? Silahkan. Yang jelas bahan-bahan itu harus Sediakan. disediakan. Nah, kalau sediakan alatnya sudah ada, tinggal kita mengekspresikan, membuat, mengolah menjadi hal yang bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ayo, tidak ada? Iya, cukup sudah ya. Kalau tidak ditanyakan, cukup sekian dari Ibu hari ini, ya Bu ya. Oke, sudah ya. Itu yang tidak ditanyakan? Oke, tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan nonton sebuah video pembelajaran. Oke, baik anak-anak, kita sekarang berlanjut ke aktivitas 6 adalah refleksi. Jadi, Ibu sekarang ini membawa lembar refleksi yang Ibu akan bagikan ke kalian tentang pengalaman dan hambatan yang dihadapi dalam pembuatan proyek untuk memikirkan cara mengoptimalkan dampak dan manfaat proyek pemanfaatan sampah bekas. Proses ini dapat mendorong warga sekolah, baik guru maupun peserta didik, untuk cerdik dalam pengelolaan sampah plastik hingga menjadi suatu yang bermanfaat dan bernilai jual. Oke, paham ya atas dari perencanaan tindak lanjutnya? Nah, dari hasil kalian itu nanti kita siapa tahu, nah siapa yang bikin bagus, siapa yang bisa dijual akan menghasilkan uangnya. Jadi memanfaatkan sampah itu secara baik. Tentang penjelasan Ibu yang dari aktivitas 7 perencanaan tindak lanjut? Tidak.
Tidak Bu. Jadi oke, cukup sekian Ibu penjelasannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.